Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurilah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi kita senantiasa suka lupa kepada nikmat-nikmat itu. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan senantiasa ada di dalam jalannya, di dalam dakwah, di dalam sunnahnya, di dalam bimbingannya beliau dari Rasul kita baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Dan yang diberikan sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang diberikan kesulitan Allah mudahkan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerasnya hati, Allah lembutkan hatinya dengan sholawat ini. Yang sedang gundah gelisah, Allah hibur hati kita dengan sholawat ini. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini kita betul-betul yang meresapi, yang merenungkan, yang mendalami, yang mengikuti dengan hati ataupun dengan lisannya, mudah-mudahan mendapatkan anugerah ketenangan yang paling mahal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa adalah yang pertama iman, yakin kepada hal yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah Maha Gaib, dan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang gaib. Tidak bisa disamakan Allah Sang Maha Khaliq, sedangkan para malaikat, iblis, setan, jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama gaibnya, tapi jin, setan, para malaikat itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Gaib. Kita dikatakan orang yang bertakwa ketika kita beriman kepada hal yang gaib. Apalagi yang gaib itu alam kubur gaib. Sekarang alam barzah itu gaib. Sekarang alam akhirat itu gaib. Sekarang alam mahsyar itu gaib. Tapi kita harus beriman kepada hal-hal tersebut yang gaib, supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Yang kedua, agar kita termasuk orang yang bertakwa di hadapan Allah, karena hanya orang yang bertakwa, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang sehat, bukan orang yang banyak uang, bukan orang yang udah nikah, udah punya anak, bukan. Orang yang bertakwa, orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan yang kedua adalah orang yang bertakwa, orang yang mendirikan sholat. Ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Bedanya apa? Kalau orang yang mendirikan sholat, itu sesudah sholat dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sholatnya. Gimana contohnya? Allahu Akbar, di dalam sholat Allah Maha Besar semua makhluk kecil, maka sesudah sholatnya tidak ada yang dibesar-besarkan makhluk kecuali membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sholatnya tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sholatnya tidak ada yang dicintai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kesulitan dalam hidupnya, maka katakan Allahu Akbar, semuanya Allah Maha Besar, dan masalahku seberat apapun itu kecil di hadapan Allah. Kemudian kita di dalam sholat ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, perjuanganku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Nah, kita sesudah sholat kita aplikasikan bagaimana setiap nafas kita untuk Allah, bagaimana supaya makan minum kita dinilai oleh Allah, bagaimana kerjaan dagang bisnis kita dinilai oleh Allah menjadi pahala, bagaimana persaudaraan persahabatan kita supaya dinilai oleh Allah supaya menjadi kesukaan Allah. Kemudian juga di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Maka kita aplikasikan di dalam sholat kita bahwa tidak ada yang layak diminta tolong dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensujud kepada Allah dan kita mohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Yang kedua yaitu adalah mendirikan sholat. Kalau orang yang mengerjakan sholat, sholatnya dengan tubuh doang, sholat Allahu Akbar, pikirannya ke yang lain. Allahu Akbar, ruku, bukannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah yang maha agung dan aku memujimu. Tidak, hatinya malah memuji manusia, dirinya malah memuji bosnya, dirinya malah memuji-muji anaknya, memuji-muji dirinya. Padahal di dalam rukunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Allah maha agung. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi,
antara kening dengan lutut dan kaki sama pada saat sholat, maka kita aplikasikan pada saat sesudah sholat. Kita nggak merasa tinggi di hadapan yang lain, tidak merasa pintar orang lain bodoh, tidak merasa hebat orang lain jelek, tidak merasa punya ilmu, punya amal orang lain banyak dosa. Jangan, karena kita mengaplikasikan sholat di luar sholat, itulah mendirikan sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan untukmu dan keberkahan untukmu. Semoga keselamatan untukmu dan keberkahan untukmu serta rahmat untukmu. Kita sesungguhnya sedang berikrar kepada Allah bahwa siapapun yang berjumpa dengan kita akan selamat dari lisan kita dan dengan tangan kita. Berarti nggak boleh membohongi orang lain. Di luar sholat gak boleh berdusta ke orang lain. Di luar sholat gak boleh menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kita udah berikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepanjang kita sholat, ingat kepada Allah bahwa Allah sedang melihat kita. Oh, tapi kita sering kadang-kadang kesana kemari. Wajar, namanya kita orang awam, orang biasa. Maka kita terus latihan sholat khusyuk, walaupun belum khusyuk terus kita sholat. Karena nggak tahu kapan kita khusyuknya sholat itu. Mungkin sekarang yang udah puluhan tahun sholat, termasuk saya yang bicara, belum tentu menurut Allah khusyuk. Tapi orang yang mengerjakan sholat itu adalah sholatnya asal menggugurkan kewajiban. Sholatnya tubuhnya aja ugat-ugat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak termasuk sholat kata Rasulullah SAW, kecuali seperti patokan ayam gitu. Nah, kita sholat tu'manina, kemudian kita rasakan Allah sedang melihat kita, Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha mendengar sholat kita, Allah yang menatap selama kita sholat, dan di luar sholat Allah menatap kita. Maka tidak ada alasan kita untuk berdolimi orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk mengambil haknya orang lain, untuk maling hartanya orang lain. Tidak ada kesempatan. Kenapa? Karena merasakan, ditatap, disaksikan, dilihat, dinilai, dibalas, dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang itu menafkahkan rizkinya, sebagian rizkinya yang Allah titipkan kepadanya. Sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita, baju Allah titipkan kepada kita ada 20, apa susahnya 5 aja kasih ke orang. Beli yang baru 1, keluarkan 2. Insya Allah hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah, dimurahkan rezekinya sama Allah. Sepatu, buat apa numpuk-numpuk sepatu? Kasih kepada orang 3 pasang. Ada 5 pasang, kasih 3 pasang. Beli lagi 1 pasang sepatu, kasih 2 pasang. Sehingga sepatu itu cukup 2 atau 3 pasang aja untuk bergantian. Nah, kopea, sorban, kemudian kerudung, kemudian mukena dipakai sholat oleh orang lain, maka setiap sholatnya kita dapat pahala. Kita nafkahkan sebagian rezeki kita yang Allah titipkan. Bukan rezeki kita, bukan uang kita, bukan makanan kita, bukan baju kita, tapi adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita miskin, supaya kita kaya, banyakin sedekahnya. Bukan nungguin sedekah baru, nungguin kaya dulu baru mau sedekah. Salah itu. Justru ingin diberikan kekayaan, kita wajib sedekah. Justru kita ingin dikasih air, maka air yang ada di sini kita alirkan ke orang lain, maka Allah akan ngasih air lagi ke sini. Kalau kita udah dikasih air segini, diem aja nggak dikasih, orang itu nggak layak aku kasih air lagi.
Coba kalau misalkan ada air segini, kasih. Ada rezeki segini, kasih. Allah gelontorkan lagi rezeki. Kasih. Allah gelontorkan lagi lebih banyak lagi. Kasih. Itu nggak pernah berhenti. Tapi kalau kita pelit, jahil, buntut garis, kasiran, cap jahe, merege hese, kemudian kita sangat-sangat berat untuk memberi ke orang lain, maka jangan heran air kita segini terus umur hidup, bahkan berkurang. Tapi kalau kita kasih ke orang, akan ditambah lagi, dikasih lagi, ditambah lagi. Bal yazda, siapa saja yang memberi kepada orang lain, bersedekah, akan bertambah. Allah dan Rasulnya yang menjanjikan ini. Yang ketiga, yang keempat, cirinya orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang yakin kepada kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin di dalamnya adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Yakin di dalamnya adalah ada sejarah, ada perintah, ada larangan, ada masa lalu, ada masa depan yang Allah ceritakan kepada kita. Mau masuk surga, ada di Al-Quran. Mau masuk neraka, ada di Al-Quran. Mau contoh orang ahli surga, ada di Al-Quran, para nabi diceritakan. Ingin contoh penghuni neraka, ada di Al-Quran. Fir'aun, Namrud, ada di Al-Quran. Korun, ada di Al-Quran. Jadi kita ada. Mau contoh masuk neraka, ada. Mau contoh masuk surga, ada. Mau contoh orang yang kaya raya tapi taat kepada Allah, ada Nabi Sulaiman. Ada. Mau contoh orang yang kaya raya tetapi jauh dari Allah, ada, namanya Korun. Dijelaskan di Al-Quran. Ada orang pemimpin, penguasa yang luar biasa taat kepada Allah, padahal penguasa, pemimpin ada di dalam Al-Quran. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang-orang yang pemimpin, penguasa, tetapi dekat dengan Allah. Kalau ingin jadi penguasa seperti yang sombong, yang angkuh, calon ahli neraka, pemimpin, siapa? Ada contohnya Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian ada namanya Fir'aun. Banyak contohnya. Jadi di dalam Al-Quran itu baca itu, maka akan kita dapati, oh ini contoh-contoh orang-orang yang dimurkai Allah. Oh ini contoh-contoh orang yang disukai Allah. Oh ini contoh-contoh orang kaya yang masuk surga. Ini contoh orang kaya ke neraka. Oh ini ada contoh orang miskin masuk surga. Oh ini ada orang contoh masuk miskin masuk neraka. Ada ini contoh orang yang alim, banyak ilmunya tapi masuk neraka. Ada contoh orang yang banyak ilmunya masuk ke surga. Ada contohnya. Ada contohnya orang yang banyak amalnya tapi sombong masuk ke neraka. Ada orang yang alim yang banyak ilmunya kemudian banyak ibadahnya masuk ke surga. Ada. Kita tinggal mau milih yang mana. Dan selain kita mengimani kitab Al-Quran, juga kita wajib mengimani ataupun percaya Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yakni Injil. Sebelum Al-Quran ada di Al-Quran itu dijelaskan la ilaha illallah, suruh menyembah Allah yang Esa. Sebelumnya ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa, di dalamnya adalah sembahlah Tuhan yang Esa, la ilaha illallah. Kemudian kita sebelum Injil ada Taurat kepada Nabi Musa. Di Taurat juga disampaikan la ilaha illallah. Belum ada Taurat. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan di dalam kitab Zabur juga disebutkan la ilaha illallah, hanya menyembah Allah yang Esa, pemilik langit dan bumi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu mengajarkan menyembah Allah yang Esa. Kitab Zabur
berlaku untuk sekaumnya Nabi Daud alaihissalam. Disempurnakan lagi dengan kitabnya Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Zabur sudah tidak berguna karena sudah dilengkapkan di dalam di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa. Berlaku pada zaman Nabi Musa dan kaumnya. Sesudah itu dilengkapi lagi, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya. Berlakunya disempurnakan lagi oleh Allah melalui Al-Quran, dan semua kitab-kitab yang sebelumnya ada di Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu berlaku sejak Nabi Muhammad sampai kiamat kelak. Kenapa? Karena tidak ada Nabi dan Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kitab suci yang lain lagi kecuali sesudah kitab suci Al-Quran. Ini wajib kita pahami dan wajib kita pahamkan kepada anak-anak kita. Ini saya bicara kepada orang Muslim, kepada orang Islam. Ini ajaran Islam. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Saya nggak bicara kepada orang yang di luar Islam, karena orang Islam ini hanya berdakwah kepada orang yang Islam, mengkuatkan iman, ya, supaya yakin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kata siapa? Kata yang punya langit. Kata siapa? Kata yang punya bumi. Kata siapa? Kata yang menciptakan manusia seluruhnya. Kata siapa? Kata yang memberikan mati. Kata siapa? Kata yang punya surga dan neraka. Dialah Allah Azza wa Jalla. Menyampaikan apa? Inna dina indallahil Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Di dalam Al-Qur'an ada. Di dalam Injil la ilaha illallah ada. Di dalam Taurat la ilaha illallah ada. Di dalam Zabur la ilaha illallah ada. Cuma nabinya berbeda-beda, rasulnya. Zaman Nabi Daud la ilaha illallah, Daud Rasulullah. Zaman Nabi Musa la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Zaman Nabi Isa la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jelas, lengkap, gamblang. Ini sampaikan ke anak-anak kita. Jangan sampai kita nggak nyampaikan, TV nyampaikan yang nggak jelas. Islam ini tidak bisa dicampur adukan. Agama ini, yang agamanya A, silahkan ikuti keyakinan agama A. Kita jangan menodai dan jangan menghakimi, jangan menghina agama lain. Tapi nggak boleh juga menyamaratakan, oh semua agama sama. Tidak. Ya. Kata dia, agama dia yang paling benar, menurut dia benar. Kita giniin. Menurut agama B paling benar, yang lain salah. Benar kata agama B. Agama C yang paling benar, silakan benar menurut agamanya C, umatnya. Tapi menurut Islam, menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut Adam sampai Nabi Muhammad, la ilaha illallah, inna dina indallahil Islam. Kita sampaikan ke anak-anak kita. Kita yakini dalam hati kita hingga menjemput nyawa nanti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita wajib percaya adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh nabi-nabi tersebut adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan salah sahabatku. Ini khusus yang Muslim. Sesudah itu wabil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah adalah orang-orang yang yakin, yang beriman bahwa adanya kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Apa itu kehidupan akhirat? Sebelum akhirat ada alam penantian, yakni alam kubur, alam barzah. Sesudah alam barzah baru kiamat. Nah, sesudah kiamat itulah hari akhir. Dari mulai alam mahsyar, dihisab amal-amal kita, kemudian kita
nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, baru surga atau neraka, itulah tempat kita abadan abada. Tapi kalau orang muslim, orang yang pernah bersyahadat, pernah sholat, maka sekecil apapun imannya, kata Rasulullah SAW, pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Bukan insya Allah, pasti akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tetapi masuk dulu ke neraka kalau masih ada dosa-dosa kita. Maka kita sebelum kita masuk ke sana, sekarang bertobat dulu. Mudah-mudahan kita dibersihkan, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kata Rasulullah, siapa yang melakukan kebaikan amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang melakukan sholat akan dihapuskan dosa-dosanya. Siapa yang puasa akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Oleh sebab itu, supaya kita berjumpa dengan Allah, masuk ke surganya dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah sangat besar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu tadi ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Di awal-awal ayat itu adalah cirinya ada 5. Yang pertama, iman kepada hal gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rizki kita di jalan Allah. Yang keempat adalah yakin dan percaya dan beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya yang ditulis di Al-Quran, bukan kitab-kitab yang tidak ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran itu kitab sebelumnya cuma Injil, kemudian Zabur, Taurat, udah cuma 3 aja. Di luar itu tidak wajib kita imani, sahabat. Bahkan haram kita mengimani selain daripada itu. Karena 4 kitab ini adalah isinya sama isinya. Mengajak kepada menyembah Allah Sang Satu, Tunggal, Esa. Masya Allah. Kemudian yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, kita harus yakin, jangan ragu bahwa ada sesudah ini ada alam barzah. Jangan ragu, yakinlah bahwa sesudah alam barzah alam akhirat, itu yakinlah. Orang yang yakin beda dengan gak yakin. Orang yang ragu, maka setiap ada masalah inginnya bunuh diri. Orang yang ragu dengan ahli akhirat, maka sedikit-sedikit dia mau gantung diri. Naudzubillah min dzalik. Dan kita yang yakin dengan ahlinya ahli akhir, ada balasan baik dan buruk. Kita ada saatnya pemanen. Apakah yang kita panen kebaikan dan keburukan tergantung kita saat ini. Maka kita bermohon kepada Allah agar taubat kita taubatan nasuha diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat. Bu Bibin dari Serang, waalaikumsalam. Pak Ojak, ya Allah kuatkanlah iman dan takwa kami semua, ya Allah, amin ya Allah ya Rabbana. Pak Budi, Ibu Pak Adi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ajaipah dari Sumedang hadir. Pak Insan Saputra, Bu Siti, waalaikumsalam. Ada Ibu Heni, assalamualaikum. Garut hadir, mugia sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Dewi, ada Pak Cidok Lule, assalamualaikum. Maluku hadir, masya Allah, Maluku luar biasa. Pak Dongking, ada Pak Alim Salim, assalamualaikum. Bengkalis Riau, masya Allah, waalaikumsalam. Ada Ibu Kartika, Ibu Yulia Fatma, assalamualaikum. Cibubur Nyimak, waalaikumsalam. Bu Vina Karawang, waalaikumsalam. Ibu Lisna Bandung, waalaikumsalam. Pak Ujang Tangerang Selatan, waalaikumsalam. Ibu Umi, waalaikumsalam. Ibu Umi Muziana, ada Ibu Teteh Iyot, assalamualaikum. Alhamdulillah nyentuh banget, adem banget dengarnya, amin. Semoga senantiasa kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam meyakini Allah, meyakini Rasulullah, meyakini malaikat-malaikat Allah, meyakini kitab-kitab Allah, meyakini hari akhir, dan meyakini dengan iman qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Laura, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Lia Jakarta Timur, waalaikumsalam. Ibu Leni, Ibu Haryuti Sulsel, Ibu
Vi. Waalaikumsalam. Ada Sang Aquarius, Mahtari, Pak Bagus dari Serang Banten. Waalaikumsalam. Bulia. Puratna Yulianingsi, Bu Hamidun, Barokallah, Pak Arifin Putra Pemalang. Ada Kang Dirman dari Kuningan. Waalaikumsalam. Ibu Iyar, Bu Wiwin dari Serang ya. Alhamdulillah. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna. Ada Ibu Sita Dewi dari Jakarta Timur hadir. Masya Allah. Samsiani, Barokallah. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman Islam kita, karena di zaman sekarang penuh dengan ujian, cobaan, rintangan, tantangan, sehingga kita harus dikuatkan iman kita, dikuatkan. Pak Mufid Sumarno, Barokallah. Pak Mufid Sumarno ini Chef Muno bukan ya? Lupa saya, nggak kelihatan ininya. Chef Muno ya, betul nggak? Pak Nur Nasution, Waalaikumsalam, Bekasi hadir. Barokallah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita lihat pagi sampai malam ini apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita dunia dan bekal kita akhirat. Pak Pujio dari Malaysia, Barokallah. Ya, coba tanya kepada diri kita dari pagi, siang, sore, malam, setiap helaan nafas, setiap detakan jantung kita, setiap langkah kita, setiap tetesan bensin kita yang kita pakai dari pagi tadi sampai malam ini sekarang, kira-kira banyak yang disukai Allah, apa yang gak disukai Allah. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita muhasabah. Ibu Samsiani, Assalamualaikum, semoga Allah mengokohkan hati kami dengan iman dan takwa, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Iyar, Pak Iyar dari Bekasi hadir. Oke, kalau ada manfaatnya silakan sharekan sebanyak mungkin, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan di dunia sampai akhirat kelak, dan kita mudah-mudahan dijadikan saudara di dunia dan saudara di akhirat kelak, di surga kelak Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sedang memperbaiki diri, orang-orang yang sedang bertobat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.